warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, kembali lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Rabu 24 Juni 2020. Di sini di kelas ini kabarnya gimana? Baik, Pak. Ada yang sudah capek atau enggak? Kalau capek enaknya gimana? Apa? Kalau capek enaknya gimana? Speaking, pulang. Pulang. Maem. ABG. Kalau speaking itu nanti ya. Ya. Jadi di sini Bapak akan sedikit membawakan materi tentang mengenal hewan di sekitar kita. Ya, sebelum masuk materi kita, saya minta tolong kepada Mas Yuki untuk memandu doa pada pembelajaran hari ini. Doa. Oh iya. Cepat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kepada Mas Yuki telah membantu untuk doa. Iya Pak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal hewan. Jadi tadi yang tadi pagi hingga Siap. pelajaran terakhir ini, siapa yang sudah melihat hewan di sekitar kita? Saya. Hewan apa sih? Harimau. Gimana ini? Saya. Gimana? Apa? Kecoa. Kakak. Saya. Apa? Wedus. Terus, ya. Jadi banyak sekali ya hewan-hewan di sekitar kita. Dari segi suara, perbedaan makanan, dan alat gerak juga ada perbedaannya. Di sini Bapak yang pertama akan bahas mengenai hewan berdasarkan tulang belakang atau hewan yang biasanya mempunyai tulang belakang namanya Mas Yuki, namanya apa? Yang memiliki tulang belakang. Hewan. Hewan dagu. Mantap berapa? Ya, betul. Mana Pak? Mohon maaf, ini ada salah penulisan. Hewan yang selanjutnya adalah hewan tidak bertulang belakang itu itu Invertebrata. salah penulisan, mohon maaf. Ya. Oh iya Pak. Ya itu, saya lupa juga. Dan selanjutnya kita nanti akan bahas hewan berdasarkan alat gerak seperti hewan yang yang bergerak dengan kaki, dengan sirip, Perut. dengan perut seperti ular, ya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Pak kalau tumor. Semua itu menggunakan kaki, dia punya kaki kok mas. Kalau buat zoom gitu. Jadi benar, sebelum masuk materi Bapak punya satu video. Ya Allah. Mana Pak? Nah, ya sabar ya. Pada kesempatan kali ini materi tentang video pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Hewan itu apa tadi? Makhluk hidup yang bernafas untuk bertahan hidup. Ya, salah satunya itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu. Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi ke dalam dua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata Oh, bener adalah deh. hewan Betul. yang tidak memiliki Mohon maaf ya. Nah, hewan tidak Pak, tadi tulisannya invertebrata. Satu yuk. Invertebrata adalah hewan Ya, mohon maaf ya. Contohnya saya berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan bergerak. Ini cukup itu ya. Iya, Jadi Pak. kita- Ya Pak.
bahas bersama-sama. Ya. Jadi ada hewan yang memiliki tulang belakang namanya apa tadi? Invertebrata. Nah, di sini hewan itu memiliki ciri yang pertama memiliki tulang belakang. Yang kedua, otak yang dilindungi oleh tengkorak. Nah. Yang ketiga, tubuhnya simetris. Simetris apa? Simetris. Sama. Simetris Tidak lateral. Itu sama seimbang. Ya, Ya. Terus bagian tubuhnya sempurna. Sempurna itu hampir mirip manusia, tetapi ada satu bagian yang membedakan. Nah, juga memiliki saraf juga, memiliki otak juga, dan juga memiliki sumsum tulang belakang juga. Contohnya hewan bertulang belakang seperti berikut, yaitu kucing, gajah, sapi, singa, hiu, ikan pari, dan gurame. Ada katak, salamander, dan lain-lain itu. Misalnya yang tidak memiliki tulang belakang, hewan tidak memiliki tulang belakang disebut juga sebagai invertebrata. Hewan yang tidak bertulang belakang termasuk darah dingin atau dia sering berbulu seperti itu. Hewan ini cenderung tanpa tulang yang keras. Biasanya ada tulang tapi di beberapa bagian saja, seperti contoh ular seperti itu. Dan ciri-cirinya ini tidak memiliki tulang yang keras, belum bergerak lambat, dan berperan kecil. Siap. Contohnya seperti berikut juga, ada hewan berpori seperti spermila dan ubur-ubur, cacing, dan lain-lain. Yang lainnya ada hewan berdasarkan alat gerak. Siapa yang tahu yang bisa membedakan hewan berdasarkan alat gerak? Perbedaannya di tubuhnya. Contoh hewan dengan alat geraknya aja biar mudah. Ikan. Ikan dengan Sirip. terus Ular dengan perut. ya seperti itu. Yang pertama kita bahas adalah aves atau burung atau hewan yang bergerak menggunakan sayap. Yang kedua ada amfibi, hewan yang hidupnya di dua alam, di air dan di darat. Oh, seperti tank amfibi itu, Pak. Ya, itu kan darat dan di air. Mestinya tidak mati. Seperti itu Mas Yudi. Yang selanjutnya ada reptil seperti ular yang berjalan menggunakan Perut. Nah, Cacing. ya. Kalau mamalia adalah hewan apa? Menyusui. Hewan yang ini. Mempunyai kelenjar. Ya, betul. Yang terakhir adalah ada hewan air. Nemo. Ini burung-burung yang biasanya bentuk kaki. Ini kaki yang berselaput biasanya gunakan untuk berenang. Terus pokoknya Berjalan di lumpur. bergerak di air itu lebih mudah. Bebek. Ya. Ya, biasanya ada kaki dengan 3 jari ke depan dan 1 ke belakang. Itu biasanya yang pelari-pelari cepat. Tapi dalam konteks ini burung ya, Flamingo. burung unta, Pak. Oh, burung. Biasanya ada yang berkuku tajam, runcing, dan melengkung seperti elang. Terus apa? Burung hantu. Ya, yang makan daging, yang suka mangsa-mangsa sama jenis. Yang keempat ada 2 jari ke belakang, 2 jari ke depan. Fungsinya 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang itu untuk mencengkram, seperti burung pelatuk, burung yang pemakan makan yang bersifat bertengger di dahan yang lurus, yang vertikal, dan kaki panjang dan datar. Terakhir, ini memiliki seperti burung pipit, burung kutilang, khususnya untuk bertengger. Dan ini hewan berdasarkan makanannya. Mbak Salma untuk herbivora itu makan apa? Pemakan tumbuhan. Benar, Pak? Iya, karnivora makan apa? Daging. Omnivora makan apa? Segalanya. Segalanya itu apa? Di semua dimakan.
Daging tumbuhan. Saya. Om. Kalau ada beling ya mungkin beling, Pak. Wah, beri. Mungkin itu. Di sini Bapak akan menyuruh kalian memilih sendiri daripada ada apa-apa. Ya, lurus ya. Yuk. Siap. Enggak. Mau enggak? Sudah. Oh iya Pak. Ya, yang dapat kartu maju dulu ya. Ya maju. Di situ hewannya dilihat. Itu hewan pemakan apa? Nanti bisa ditambah di sini. Ini di Pak? Jelas ya? Ya, ini mohon maaf mejanya sangat minimalis sekali. Ini ditempel sini, Pak. Ya itu dilihat dulu makan apa itu. Daun sapi. Daun sapi. Ini kenapa? Menurut teman-teman, ini apakah sudah benar atau belum? Sudah. Salah yang pik, Pak. Yang pik itu, ya benar. Ya. Jadi, Maaf. ya dulu pasti kita apa berpikiran bahwa babi itu hanya makan buah-buahan, terus sayur-sayuran, seperti Ya, itu kan? di sound besi. Nah, ternyata babi itu adalah pemakan segalanya. Salah. Beruang juga, Pak. Ya, ini Bapak akan membagikan untuk mengetes ilmu kemampuan kalian. Iya, Pak. Ini bagi pelajaran aja ya. 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 Apakah sulit? Sudah. Sudah selesai, Pak. Sudah. Silakan Sudah. Mbak Salma maju ke depan. Itu sangat mudah. Harusnya 1 menit selesai itu. Nggak ada, Pak, tadi. Oh iya, siap. Mantap banget itu. Aman, makanan. Silakan untuk nantikan ke depan. Nama hewan sapi. Hmm. Makanan kesukaan rumput, tempat hidup di darat. Cara bergerak berjalan. Iya, berjalan. Terima kasih Pak sama-sama. Beri close dulu Pak sama. Pak. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk kalian bawa bola, nanti bisa dikerjakan di rumah. Bisa dibagi minta tolong Iya, untuk Pak. teman-teman di belakang. Siap. Sebelum pembelajaran kita hari kita akhiri, di sini Bapak ada satu permainan lagi, tapi kita harus main cepat. 4 orang maju ke depan. Saya. Enggak. Apa, Pak? Enggak tunggu enggak? Saya Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi di sini ada kartu hewan. Nanti 1 orang tutup mata random milih ya. Iya, Pak. Nanti Oke. jikalau dimasukkan sini ada suaranya, maka kalian harus menentukan gerakannya. Gimana lagi? Coba saya. Oke. Ya kan nggak ada yang cuma lompat gerakan gini. Ya. Dan untuk 3 orang untuk mata dulu. Oke, bisa lihat kok. Mbak Nisa dulu. Dan Mana tuh? Ini. itu ada dua kartu, pilih salah satu. Mending Udah bisa boleh buka belum? jawab, Pak. Udah bisa belum? Buka belum, Pak? Boleh berarti enggak? Ini dapat cewek yang Pak yang dapat Anies siapa? Mbak Nisa dulu, saya mana kan? Gerane piye? Ya, Mas Mario. Wah.
Dia cuma yang gampang. Iya. Ya, dimasukin. Jadi silakan Mbak Anissa mengikuti gerakan serigala. Dia ngikuti sama aja. Dia gampang. Silakan gantian. Kamu. Suara. Mas Yudi, cakep. Beruang suaranya. Sudah, terima kasih kepada dua ya. Kalian pastikan. Itu para teman yang gak masuk. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Senang. Senang sekali. Untuk pertemuan berikutnya malah lebih seru apa ya seperti ini lagi. Ya, baik. Mungkin hari ini cukupkan dulu ya. Ya. Karena waktu kita juga sudah mata pelajaran jam paling terakhir, saya pada lelah lebih lesu. Ya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Mas Yudi, minta tolong. Doa mulai. Amin. Selesai. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas kerjasamanya. Kita bisa belajar bersama-sama. Teman-teman. Pada anak-anak semuanya kita bisa belajar bersama-sama. Biru maaf. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PM 71 dari PGSD 03. Terus hari ini akan praktek micro teaching untuk yang materi kedua. Niku mungkin nyuwun tulung kagem kanca-kanca dados Sketsakan Mas. dados saya murid kelas kawan ngoten niku matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini mungkin ada yang belum makan. Pun sama nanti makan bersama-sama gitu. Betul. Oke, hari ini sebelum berdoa kita belajar sebelum belajar kita berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke. Berdoa mulai. Amin. Amin. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mengenal profesi, yaitu kemarin kan sudah belajar tentang profesi juga. Hari ini akan saya lanjutkan itu lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan. Si. Ya, jadi di sini pertama ada dokter. Biasanya dokter itu bisa berada di mana saja dan posisi apa saja. Jadi enggak kan biasanya ada dokter panggilan, terus ada juga yang saat sakit nggak bisa pergi di dokter panggilan wow. Terus ada guru biasanya mengajar untuk terus ada lagi iki tukang arsitek. Bahasa Jawa kan tukang gambar rumah, rancang rumah kan ngono. Terus habis itu ada lagi pemadam kebakaran, bomba. Terus ada lagi polisi, ada tentara, ada kokis, pokoknya sembarang dingin. Bagian nukeh banget tuh. Rata-rata di sini ada yang aslinya itu dari gunung, daerah pegunungan tidak. Jenengan Pak. Biasanya kalau di gunung itu kalau pekerjaan lebih cenderung ke petani dan juga peternak. Jadi biasanya ada yang ternak sapi, ternak lele, ternak iwak banyu, pokoknya ternak iwak. Terus kalau petani biasanya ada yang ternak petani sayur, pokoknya tani bawang, brambang, menunggu kalau tadi Anak-anak. anak-anak kan kita itu harus bisa menyatu dengan
anak-anak. Habis itu bisa dikatakan di pegunungan tadi sebagai produsen. Setelah itu ada pengedar, itu namanya lainnya. Pengedar kan habis diproduksi sayur, distributor, didistribusikan ke kota atau daerah perkotaan, lalu dipakai oleh konsumen. Itu jadi biasanya seperti itu. Mungkin nanti Bapak bagi menjadi 5 kelompok, akan Bapak berikan tugas. Buku saya mana ya? Oh ya, ini di sini. Dari maaf ya bro. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Bapak beri waktu 15 menit. Mati dulu. Oh, ini 5 kelompok tadi mau? Ya. Mungkin kalau ada yang kesulitan bisa. Saya Pak. Oke, jos. Bukan saya yang cepat-cepat gini. Setelah itu mungkin kalau Bapak ada kalau anak-anak ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Pak. Pak, apa D? Bapak tadi tangannya di kantong apa di bidang Pak? Apa? Tangannya Bapak tadi Pak jelaskan di kantong terus ya Pak. Soalnya saya mau gini-gini itu karena tidak. Wah, paling tidak. Jangan ditiru ya, jadi itu Bapak ya aku. Untuk kesehatan. Pertanyaannya selain itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jelasin jangan mundur-mundur terus. Saya mau nanti tiba-tiba Mas dia nanti marah-marah, nanti biasanya sok nyokot mereka. Terus lainnya Tahu kacamatanya di bawah. kita itu kalau mau mengajar, jadi tidak hanya ingin menularkan ilmu yang kita punya. Jadi kita juga harus mengutamakan namanya setel. Balik murid gondrong buat mana? Loh, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya masih menjaga diri kan kita mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Lah kan gugu itu digugu dan ditiru. Loh, dikarenakan saya di sini hanya membantu guru yang sedang tidak masuk, jadi tidak usah ditiru, tinggal dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dan dalam keadaan yang baik juga. Terima kasih. Berdoa dulu, berdoa lagi. Siap gerak, berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.